Bismillah, hari ini saya mau unbox sebuah smartphone baru Infinix dari seri GT ya, serinya gaming. Ini harganya 3 jutaan. Mudah-mudahan makin turun lagi. Kenapa? Karena GT30 Pro sekarang udah 3 jutaan juga ya di beberapa marketplace setelah diskon. Jangan terlalu dekat gitu ya harganya karena ini memang beda performanya. Yang pertama, dia pakai MediaTek Dimensity 7400 5G. Kalau ngelihat di webnya Infinix, skor Antutunya 700 ribuan lebih. Kalau yang Pro-nya kan sejutaan lebih kan dengan UFS 3.0 apa 4.1 saya lupa. Pokoknya skor storage-nya juga di atas 120 ribuan ya. Kalau ini UFS 2.2 tapi tetap menarik buat level harganya di mana sudah dapat RAM 8 GB, LPDDR5X juga. Storage-nya yang tadi 256 GB, kemudian yang tetap jadi nilai jual adalah adanya GT Trigger ya. Ini konsol level control. Jadi ada tambahan sensor sentuh di daerah bahu kanan dan kirinya untuk kalau di gaming bisa buat nembak ataupun screenshot apa sih membidik membidik. Kemudian kalau di luar game bisa jadi shortcut buat screenshot, buat masuk ke mode kamera, bisa buat nyalain atau matiin mode silent, atau mungkin buat center juga bisa ya buat nyalainnya ya. Nanti kita cek aja. Tapi untuk layar, ini pakai layar 144 Hz tetap AMOLED display. Mantap nih, di level harganya tetap AMOLED. Resolusinya 1.5K, walaupun harus dicek lagi nanti resolusinya. Ada iCare juga. Kemudian ini warna biru ya yang mau saya unbox. Jadi kalau kamu lihat di marketplace ada warna hijau, kemudian warna silver dan grey juga ya. Oke, dan ada lighting effect di bagian back covernya. Di beberapa game dia bisa mencapai 120 Hz, tapi sepertinya di PUBG enggak ya, karena nggak disebutin juga di webnya Infinix untuk PUBG. Kemudian sisanya kita bisa lihat layarnya 6,78 inci dimensinya, in-display fingerprint tentu saja dengan baterai 5500 mAh dan flash charge-nya atau fast charge-nya 45 watt. Networknya sudah 5G, sudah pakai Android 15, ada NFC juga, ini XOS 15 ya. Kemudian kamera depan 13 megapiksel, kamera belakang 64 plus 8, mudah-mudahan ultra wide, dan dual SIM nano. Oke. Oh, ada low blue light juga hardware solution yang sudah certified by TÜV Rheinland dan dapat bundling perdana smartphone ya. Yang GT30 ini malah packagingnya bundling sama game Delta Force dari Garena. Yang GT30 Pro kemarin enggak malah ya. Tereng teng teng, seperti ini penampakan kardus bagian dalamnya. Langsung ada smartphone-nya. Ini warna biru, namanya Cyber Blue. Oke, udah mulai kelihatan tuh ada grafisnya di bagian belakang, tapi saya simpan belakangan smartphone-nya. Kita lihat dulu isinya. Perdana smartphone, bundling, kemudian petunjuk pengguna GT30. Ini modelnya adalah X6876. Nih, ada daftar service center-nya Bandung di Jalan Pajajaran. Kemudian, yes, form garansinya di sini nih, ya. Lalu ada tulisan license by Qualcomm. Tapi bukan ya, bukan prosesornya. Mungkin ada beberapa paten Qualcomm yang dipakai di smartphone ini. Ini untuk yang ini, yang GT30 dapat softcase bening dengan bolongan di bagian GT triggernya 2 ya. Tombol powernya tidak bolong karena fingerprint sensornya ada di dalam layar. Kemudian dapat charger 45 watt, punya Infinix yang selalu dikasih stiker tambahan nutupin tulisan di belakangnya. Entah kenapa, mungkin di belakang bahasa Inggris atau gimana kali ya. Portnya Type A dengan colokan atau plugnya warna orange ya aksennya. Sama kabel, bentar. Kabel datanya ada yang sedikit berbeda. Sama-sama Type A tapi bentuknya aja udah beda. Dan yang ini pakai siku ya. Tuh, jadi kalau dipakai sambil main game tidak terlalu menghalangi karena kabelnya ke bawah, nggak menjuntai ke arah sana ya, ke arah kanan. Oke, memang sudah buat gaming, termasuk ada fitur apa coba? Fitur bypass charging. Tapi kalau menurut saya tetap sih kalau lagi dipakai, terutama pakai internet, pakai jaringan, jangan sambil dicas. Kenapa? Karena kabarnya dari studi yang sudah dirilis tingkat radiasinya jadi makin tinggi kalau dipakai dalam keadaan charging ya.
Jadi mendingan dicas aja dulu, sabar, stop dulu main gamenya, kan 45 watt ya, ngecasnya cepat, habis itu baru main game lagi. Makanya saya nggak terlalu excited sih sama fitur bypass charging, tapi kalau ada oke lah, nice to have. Tapi nggak akan saya pakai daripada meningkatkan resiko radiasi. Oh, ini back covernya glossy dengan grafis yang cukup kelihatan 3D ya, kayak berlayer-layer gitu. Mantap. Kalau yang GT30 Pro kemarin bagian tengahnya rada polos. Kalau ini sampai tengah pun ada grafisnya. Nah. Kayak hologram gitu ya. Jadi kayak ada bagian yang berubah ketika sudut cahayanya berubah juga. Kamera belakangnya 2, 64 dan 8 megapiksel. Desainnya masih mirip dengan yang Pro. Ada AI kamera juga tulisannya dan 2 LED flash di situ. Yang jadi lampunya adalah di sini ya, 1 dan 2. Sama ini, 3 dan 4, lebih tipis tapi ya. Ada 4 segmen untuk lampunya. Ada tulisan Infinix GT di sisi kanan bawah. Dan ada aksen warna kuning, titik-titik sama arrow seperti itu. Kalau dalam posisi landscape atau horizontal kayak gini nih penampakannya. Yes. Ini kalau dikasih cahaya, birunya kelihatan lebih muda ya, lebih terang. Tapi ketika digelap juga tetap keren karena ada bagian yang tetap kelihatan shiny tuh birunya. Nih kelihatan kontras ya, yang dapat cahaya sama yang kurang dapat cahaya. Keren. Sisi kanan kita bisa lihat ada shoulder trigger atau GT trigger namanya di sini, di atas dan di bawah atau kiri kanan kalau lagi posisi landscape. Tombol powernya dikasih aksen warna kuning, sedikit garis buat membedakan. Kemudian ada volume rocker di situ. Di sisi atas ada speaker grill buat stereo speakernya, ada infrared blaster juga dan mikrofon kedua buat noise cancelling ya. Di sisi kiri kosong saja, sepi sekali di situ karena semuanya pindah ke bawah, tapi tidak ada jack audio 3,5 mm tetap ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai headset kabel, jadi antara pakai adapter, kalau nggak pakai headsetnya yang Type-C ya. Di sini ada speaker grill, lubangnya ada 9, port Type-C, mikrofon, dan SIM card tray. Yes, tipenya sandwich, 2 nano SIM card saja tanpa ada slot micro SD. Jadi kamu harus cukup dengan storage-nya yang 256 GB. Kabarnya, enggak, saya takut salah. Tapi kalau nggak salah sempat lihat di Shopee tadi pas nyari-nyari harganya, ada yang 128 GB juga. Ya mudah-mudahan bisa didapat dengan harga yang lebih terjangkau lah kalaupun ada. Kalau enggak 256 harusnya udah jadi standar untuk saat ini. Dan mudah-mudahan harganya bisa terus turun ke bawah 3 juta ya. Biar nggak terlalu mepet sama yang Pro-nya. A few moments later. Oke, setelah saya setup, kita akan segera masuk ke home screen-nya. Wallpaper-nya, wallpaper gaming juga. Kemudian kita langsung masuk ke About Phone-nya di sini, Infinix GT30, GT30 X6876 ya. Storage-nya terpakai 20,51 GB, berarti free-nya 235,49 GB, itu sudah termasuk Memfusion 5 GB ya. RAM fisiknya 8 GB, pakai Dimensity 7400. Di beberapa smartphone 7400 ini belum dapat Extreme Plus buat PUBG Mobile, kalah sama 7300 atau 7360 ya. Mungkin si developer PUBG-nya belum mengenali aja Dimensity 7400 yang lebih baru. Kamera belakangnya 64 plus 8, kamera depan 13 megapiksel, baterainya 5500 mAh dengan layar, nah ini bener nih, nggak cuma Full HD, 1.5K tuh resolusinya ya. Tapi tetap bentar lagi akan saya screenshot. Android 15 dengan security update-nya, wow udah kejauhan nih Juli. Sekarang kan bulan 10, itu masih bulan 7, udah 3 bulanan lebih ya. Bulan 10-nya udah mau berakhir pula. Tapi saya belum connect wifi, jadi nggak akan cek untuk software update. Saya mau screenshot dulu. Saya udah screenshot dan memang resolusinya benar ya, 1.5K seperti itu. Sambil di belakang ada backsound sari roti, nggak apa-apa ya. Anggap saja iklan walaupun nggak bayar. Kemudian untuk bloatware-nya, saya bisa lihat di sini cukup minim ya. Hanya ada Snack Video dan TikTok, sisanya dari Google sama dari XOS. Yes, di luar itu Facebook, 3 ya. Mantap nih, dia nggak jualan bloatware. Kemudian apakah ada infrared blaster? Kan di atas ada, berarti dia pakai WeLive atau mana remote? Kok tidak ada aplikasi remote sepertinya? Pindah kemana kira-kira?
Kita coba lihat di sini aja kalau gitu. Yes, ada ya. IE remote kamu bisa akses dari control centernya seperti itu. Kemudian saya mau cek sedikit untuk kameranya. 64 megapiksel bisa sih lossless 2 kali ya, lossless zoom. Kemudian yes, alhamdulillah yang 8 megapiksel itu ultra wide. Jadi harusnya bisa buat makro kah? Ada super makro. Minimal bisa buat makro dan juga buat foto rame-rame ya di luar ruangan. Ingat 8 megapiksel doang, jadi pastikan digunakan di kondisi yang cahayanya cukup. Kalau enggak nanti efek smoothing dan juga ketajamannya yang kurang bakal jadi masalah ya. Kemudian untuk video dia bisa rekam apakah sampai 4K? Yes, 4K 30 fps, kalau 60 fps itu di Full HD saja. Tapi mantapnya di 4K pun bahkan ini nih stabilisasinya tetap menyala ya. Jadi EIS tetap menyala di 4K 60 fps. Kalau ultra wide yes hanya di Full HD 30 fps. Oh bisa 2K dan stabilisasi menyala. Oke. Kamera depan bisa sampai 4K juga mantap. 30 fps dengan steady flash menyala. Kalau bokeh di Full HD 30 fps, oke lah. Secara teknis, angkanya besar-besar, bagus-bagus, dan bisa menyala stabilisasinya di resolusi tertingginya ya, bagus. Ada mode vlog, kemudian ada AI cam ini mode kamera biasanya. Ada watermarknya standar ya, bukan yang film watermarknya, dan ada mode 64 megapiksel juga buat high res-nya, tapi pasti harus lebih stabil megangnya. Dan juga harus di kondisi terang karena dia mungkin prosesingnya lebih lama dan juga tidak ada pixel binning, jadi kondisi low light bakal rada kesulitan ya. Ini buat portrait, ada super night dan more ini yang tadi slow motion, time lapse, dual video, Skyshot, Pro, panorama, super makro dan dokumen. Pro-nya bisa buat semua lensa dan yes, lensa ultra wide-nya juga bisa autofocus. Makanya tadi bisa dipakai buat kamera makro juga ultra wide-nya ya. Settingannya lengkap. ISO-nya dari 196.400, shutter speed dari 1/1500, 930 detik. Fokusnya bisa dibikin manual atau autofokusnya continuous dan single juga bisa. Metering-nya bisa pilih 3 mode. Dan di lensa ultra wide ISO maksimalnya 2400 ya, serta shutter speed-nya maksimal di 6 detik saja, itu bedanya. Oke, kamera depan tidak bisa mode Pro, tapi saya ngelihat ini kamera depannya udah lumayan kelihatannya ya di viewfinder. Walaupun kamera gaming, tuh, selfie-nya masih lumayan. Oke, karena videonya sudah cukup panjang, unboxing-nya mungkin kita selesaikan dulu di sini untuk review. Mudah-mudahan ada umur, ada waktu, segera bisa jadi. Jadi jangan lupa kalau mau subscribe boleh, nyalakan notifikasinya, loncengnya biar nanti nggak ketinggalan pas videonya tayang. Teman-teman bisa simak juga bezel layarnya. Kiri kanan udah paling tipis, atas bawah sedikit menebal, tapi sedikit saja, sudah hampir simetris. Buat level smartphone 3 jutaan sih udah oke ya. Apalagi ini, sudut-sudutnya sudah lebih membulat. Desainnya masih dengan frame lurus kotak seperti ini. Layarnya masih sedikit menyembul dibandingkan framenya. Yes, tepiannya tuh kelihatan lebih melengkung ya. Tapi kalau dibilang menyembul sih enggak kayaknya ya. Si anti goresnya aja yang lebih menonjol dibandingkan frame pinggirnya. Framenya sendiri dari bahan plastik, tidak ada bahan logam untuk sisi luar dari smartphone ini. Untuk proteksi layar saya kurang tahu. Tapi teman-teman boleh googling atau cek nih daftar speknya yang saya munculkan sebelum kita tutup video ini. Ini dia Infinix GT30 GT30 smartphone yang punya tema gaming dengan spek yang menggoda di level harga 3 jutaan. Mudah-mudahan bisa didapatkan dengan promo marketplace lebih terjangkau lagi. Kenapa? Biar nggak bingung mau ini atau yang Pro-nya. Karena yang Pro-nya harganya udah lumayan turun ya ke 3, berapa gitu. Udah nggak 4 jutaan lagi di marketplace dengan promo tentu saja. Jadi kalau kamu tertarik antara GT30 atau GT30 Pro, kamu bisa cek produk yang muncul di video ini atau cek ke bawah di deskripsi juga ada, linknya akan saya taruh. Gitu aja dulu unboxingnya dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.